Nah, dalam pembelajaran kali ini ada 2 pembahasan pokoknya, yaitu tentang tugas, peran dan pengertian, peran dan tugas awam dalam Gereja Katolik. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat memahami pengertian awam dalam Gereja Katolik. Jadi, sesungguhnya pasti di antara kalian tidak asing lagi dengan istilah awam, terutama yang beragama Katolik. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya mengajak kalian untuk memahami secara lebih mendalam pengertian dari awam itu menurut ajaran Gereja Katolik. Yang kedua, kalian dapat memahami peranan awam dalam Gereja Katolik. Terkait dengan peranan ini, peranan itu menyangkut dengan tugas-tugas awam dalam Gereja Katolik. Jadi dalam menjalankan tugas itu, seperti yang kita tahu, tidak hanya dijalankan oleh tugas hierarki sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, tetapi awam juga memiliki tugas dalam menjalankan tugas gereja. Dan yang ketiga, setelah kalian mengerti tentang pengertian awam dalam Gereja Katolik, kemudian kalian juga memahami peranan atau tugas awam dalam Gereja Katolik, kalian kemudian dapat atau mau mengambil sikap untuk berpartisipasi dalam melaksanakan peranan awam di tengah masyarakat ataupun Gereja Katolik. Sebagai pengantar, simaklah slideshow berikut ini. Sesungguhnya, penjelasan mengenai kaum awam tidak lepas dari penjelasan mengenai anggota tubuh Kristus yang dijelaskan oleh Santo Paulus dalam kitabnya di 1 Korintus. Dalam 1 Korintus tersebut, Santo Paulus menyebutkan kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi Santo Paulus menganalogikan kita itu sebagai tubuh Kristus, yang mana sama halnya dengan anggota tubuh manusia, kita ini sebagai tubuh Kristus, masing-masing dari kita memiliki peranan dan semuanya adalah bagian dari satu tubuh yang tidak terpisahkan. Jadi kita dianalogikan itu seperti tubuh, di mana kepalanya adalah Kristus, yang adalah gereja itu sendiri, dan kita yang telah masuk dalam gereja itu kemudian menjadi anggota dari kepala, di mana kepala yang memimpin, jadi kita yang melakukan apa yang diinginkan oleh kepala. Nah, masing-masing anggotanya itu tidak bisa terpisahkan dan mereka mempunyai peranannya masing-masing. Seperti tangan, kaki, mulut, mata, itu kan punya peranannya sendiri-sendiri. Nah, sama juga halnya dengan kita sebagai anggota gereja. Jadi kita berbeda, tapi kita mempunyai peranan masing-masing dan tidak bisa terpisahkan. Seperti itu. Kita lanjut pada pengertian kaum awam. Jadi sebelum kita membahas tentang pengertian kaum awam, saya ingin meminta kalian untuk membaca bacaan berikut. Jadi bacaan ini adalah bacaan tentang pengertian dari kaum awam menurut ajaran Gereja Lumen Gentium, artikel 31. Saya persilahkan kepada kalian untuk membaca dengan seksama mengenai bacaan berikut ini, karena ketika kalian nanti membaca ini dengan seksama akan membantu kalian untuk memahami pada materi yang berikutnya. Kita lanjutkan dengan pengertian awam. Jadi dari bacaan Lumen Gentium sebelumnya tadi, kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk dalam golongan yang menerima tabisan suci dan status kebiarawan yang diakui dalam gereja. Jadi kaum awam itu semua orang Kristiani yang tidak tertabis dan juga tidak masuk dalam golongan biarawan, biarawati. Itu singkatnya. Nah, yang kedua, ternyata definisi awam dalam praktek dan dalam dokumen gereja mempunyai 2 macamnya. Yang pertama, secara definisi teologis,
Awam itu adalah warga gereja yang tidak tertabis, tapi biarawan-biarawati itu tetap masuk dalam golongan kaum awam. Nah, kemudian ada definisi tipologi di mana awam adalah warga gereja yang tidak tertabis dan juga bukan biarawan-biarawati. Nah, ini kemudian sama dengan dari Lumen Gentium artikel 31. Nah, pengertian dari tipologi ini yang kemudian digunakan dalam menyebutkan pengertian kaum awam dalam gereja Katolik. Jadi definisi tipologi ini yang digunakan secara umum sampai sekarang. Nah, itu dia pengertian dari awam. Kemudian kita masuk dalam hubungan awam dan hierarki. Yang pertama, yang paling utama, hubungan awam dan hierarki adalah sebagai partner kerja. Ini menyangkut tentang anggota tubuh Kristus itu tadi. Jadi kan kita semua itu sudah termasuk dalam anggota tubuh Kristus. Itu mempunyai peranan masing-masing, tapi juga tidak bisa terlepas. Jadi dari hakikatnya yang tidak bisa terlepas itu, antara kaum awam dan hierarki tetap menjadi rekan kerja. Rekan kerja dalam menjalankan tugas gereja, yaitu menyuarakan atau mewartakan kerajaan Allah yang telah dimulai Yesus di dunia ini. Sebagai partner kerja ini, artinya adalah kaum awam membantu tugas hierarki. Jadi, tugas hierarki itu kan ada berbagai macamnya. Nah, dari tugas-tugas tersebut itu, kaum awam juga bisa turut ambil bagian, tapi yang tidak bisa digantikan oleh kaum awam adalah tugas hierarki dalam memimpin misa. Itu kaum awam tidak bisa, hanya kaum hierarki dan tertabis saja yang sudah bisa, yang bisa memimpin misa. Kaum awam hanya bisa membantu seperti menjadi asisten imam atau membantu menjadi lektor mazmur itu dalam hal liturgia. Nah, itu salah satu bentuk kaum awam sebagai partner kerja. Yang kedua, hubungan antara awam dan hierarki adalah hierarki dan awam memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi. Nah, ini masuk dengan penjelasan yang tadi Ibu sampaikan, di mana awam dan hierarki itu adalah satu anggota tubuh, tapi dia tidak bisa terpisahkan dan mempunyai fungsi yang berbeda, tapi tetap menjadi satu kesatuan. Seperti itu maksudnya. Lalu hubungan antara awam dan hierarki, memiliki tujuan yang sama, yaitu demi kerajaan Allah. Itu juga sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian lanjut pada peranan awam. Peranan awam ini sesungguhnya terbagi dari 2 garis besar. Dan 2 garis besar ini juga tetap menjadi satu kesatuan yang harus dilaksanakan oleh kaum awam itu sendiri. Yang pertama adalah kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja. Jadi bagaimana kaum awam terlibat dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Nah, sesungguhnya kerasulan internal ini dilaksanakan oleh hierarkis. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kaum awam itu dapat membantu kaum hierarki. Itu yang kedua adalah tentang kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia. Nah, kerasulan ini lebih banyak dilaksanakan oleh kaum awam karena kaum awam yang terjun langsung di tengah dunia sesungguhnya. Dia yang kemudian membaur dalam masyarakat, dia yang kemudian membaur atau berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai kerasulan dalam tata dunia. Berkaitan dengan kerasulan eksternal ini, kita harus selalu ingat atau kita harus selalu menyadari bahwa
kerasulan gereja itu tidak bermuara untuk gereja sendiri. Pernah kita bahas pada gereja sebagai persekutuan terbuka kalau tidak salah. Di situ kita membahas bahwa gereja itu hadir bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dunia. Nah, ini ada kaitannya dengan kerasulan eksternal itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian kaum awam itu membangun kerajaan Allah di tengah masyarakat. Apa saja bentuknya? Nah, kita lanjutkan pada pembahasan bentuk-bentuk dari kerasulan awam dalam tata dunia atau eksternal. Kaum awam menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan dengan meresapkan dan menetapkan semangat Injil ke tata dunia. Semangat Injil tersebut diterapkan dalam hidup bermasyarakat kaum awam, yang pada umumnya kaum awam bergumul dalam bidang sosial seperti membantu orang sekitar yang sedang mengalami susah, peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan ada banyak banget contohnya yang pada intinya kaum awam itu sebagai orang Katolik menjadi contoh yang baik bagi orang di sekitarnya. Kemudian dalam menjalankan tugas untuk menginjil sebagai kaum beriman, kita perlu senantiasa menyadari bahwa ketika kita menjalankan tugas duniawi, tidak hanya berdasarkan alasan kewarganegaraan dalam masyarakat atau negara saja, tetapi kita juga selalu memotivasi diri bahwa kita melakukan itu dengan dorongan iman dan tugas kerasulan kita. Iman itu tidak hanya menghubungkan kita dengan Tuhan, tetapi sekaligus juga menghubungkan dengan sesama kita yang ada di dunia ini. Nah, dari kesadaran itu tadi, hal itu sesungguhnya berangkat dari paham bahwa gereja itu di tengah dunia sebagai tanda dan sarana keselamatan di dunia yang dimunculkan oleh dokumen gereja Gaudium et Spes, di mana dunia dan lingkungannya mulai diterima sebagai partner dialog untuk saling memperkaya diri. Kembali lagi kepada persekutuan sebagai gereja sebagai persekutuan terbuka, sebagaimana kita bahas sebelumnya ya. Kemudian kita masuk pada kerasulan dalam gereja. Gereja itu adalah umat Allah, maka gereja harus sungguh-sungguh menjadi umat Allah. Mengaktualkan diri sebagai umat Allah adalah tugas membangun gereja. Tugas ini disebut dengan kerasulan internal. Tugas ini pada dasarnya diserahkan kepada golongan hierarkis, tetapi awam juga terlibat atau ambil bagian di dalamnya. Gereja itu adalah kumpulan orang yang percaya kepada Kristus atau umat Allah. Nah, sebagai kumpulan itu, gereja itu tidak hanya berdoa ataupun bergelut dengan itu saja, akan tetapi gereja juga harus mengaktualkan diri, mewujudkan dirinya. Karena dengan mewujudkan diri, dia juga membangun gereja. Nah, tugas itu yang kemudian disebut sebagai kerasulan internal. Kemudian poin yang kedua, keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja ini bukan karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau ditugaskan hierarki, tetapi karena pembaptisan ia mendapat tugas dari Kristus sendiri. Ini maksudnya adalah ketika kita dibaptis itu sesungguhnya selain kita menerima keselamatan, kita juga mengemban tugas yang disebut sebagai tritugas Kristus, yaitu imam, nabi, dan raja. Apa saja bentuknya? Yang pertama, dalam tugas imam, seorang awam dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, bisa memimpin kor atau menyanyikan dalam ibadah, kemudian membagi komuni sebagai prodiakon atau asisten imam dalam misa, kemudian menjadi pelayan putra-putri altar, bisa menjadi pemazmur, bisa menjadi bacaan, pokoknya yang berhubungan dengan liturgi atau peribadatan. Itu semua masuk dalam tugas kita sebagai iman. Kemudian yang kedua adalah tugas nabi. Jadi seorang awam dapat mengajar agama sebagai katekis, memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman, dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan bagaimana kita mewartakan
Tuhan dalam kesaksian hidup dalam masyarakat, itu juga termasuk dalam gereja sebagai tugas kita sebagai seorang nabi. Kemudian yang ketiga adalah tugas sebagai raja atau kepemimpinan. Seorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, ketua lingkungan atau wilayah, dan sebagainya. Jadi itu yang dapat Ibu jelaskan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang belibet atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga dengan penjelasan ini kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Jika kurang jelas, kalian kemudian dapat bertanya langsung kepada Ibu, ataupun kalian dapat membaca buku kalian yang sudah dibagikan. Terima kasih, selamat pagi.